untuk tingkat Jakarta saja masih ada anak yang tidak sekolah di SMP dan ada anak yang tidak sekolah di SMA. Ini jangan terlalu panjang, terlalu tinggi dulu sebetulnya. Ya, atau mungkin kita bisa mengacu pada negara-negara maju ya, di mana sekolah juga dibangun kantin sekolah. Jadi satu gagasan juga sih sebenarnya ini yang kemudian sedang diperjuangkan Gerindra DKI Jakarta. Gimana kalau sekolah juga untuk sekolah-sekolah yang direnovasi ke depan disiapkan juga dapur sehingga nanti. Saya pernah mendapatkan satu pernyataan seorang guru. Saya bersedia dipotong tiap bulan 500.000 untuk membayar guru-guru honor. Saya punya datanya. Bayangkan tuh, itu di Jakarta. Lalu kemana aja pemerintah kita? Podcast ini semacam ini perlu untuk menjelaskan bahwa maksudnya tuh kemana, tujuannya tuh apa. Karena itu kalau dilihat semuanya, ini bukan untuk siapa-siapa, untuk rakyat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FGD Jakarta, podcastnya fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tokoh pendidikan, tokoh aktivis Jakarta yang concern bicara tentang pendidikan nih. Hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Didi Supriyadi yang biasa saya manggilnya Ayah Didi ya. Assalamualaikum Kang, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Ya, terima kasih. Saya biasanya malah manggilnya Kang ya, biar lebih mudah gitu maksudnya. Kang, kita hari ini mau bicara terkait dengan guru, juga tentang pendidikan, karena bentar lagi ini kan udah Hari Guru ya Kang ya, tanggal 25 November kita mau diskusi terkait dengan dinamika atau problematika guru di Jakarta dan tentunya juga terkait dengan pendidikan nih. Kang, kita pengen mulai dari seperti apa sih Kang potret pendidikan Jakarta hari ini dalam konteks pendidikan atau nasional, secara nasional itu gimana Kang menurut Kang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Idan, pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk yang tahun 2025 dan juga mungkin hari ulang tahun PGRI. Ke 80 ya. Dan juga kebetulan bulan-bulan ini adalah bulan guru, yang karena lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia pada bulan November pada tahun 1945. Jadi mungkin mendekati satu abad ya. Berbicara bulan November tentu tidak lepas berbicara dengan guru. Ya. Untuk guru di Jakarta khususnya, memang banyak dinamikanya Kang Idan. Ya. Jadi harusnya dan harapannya kita semua, Jakarta sebagai pusat dari ibu kota walaupun sudah diganti, ya, itu menjadi barometer untuk Indonesia tentang pendidikan dan khususnya tentang pengelolaan guru. Sayangnya untuk Jakarta persoalan guru ini juga masih mempunyai masalah, ya. Di mana uji kompetensi yang dilakukan pada beberapa tahun yang lalu masih banyak. Nilai tepatnya saya belum saya sebutkan, tapi banyak yang masih rendah, masih di bawah angka 55. Ya, padahal standarnya kita pakai standar 60. Itu yang pertama. Jadi kompeten dari guru ini juga jadi persoalan. Di samping itu, ya, juga masih sertifikasinya, ya, kualifikasinya ini
masih ada dan masih banyak di Jakarta ini yang belum bersertifikat. Nah ini kan jadi persoalan buat kita. Ini harus disorot betul, ya. Nah, belum lagi adanya status, ya. Bayangkan di Jakarta ada status PNS, ada status ya disebutnya K1. Nah, dari K1-nya juga nanti dibagi lagi, ada K1 sertifikat dan K1 yang belum sertifikat. Belum lagi juga ada yang disebutnya itu guru yang belum terdaftar di Dapodik, yang disebut dengan guru honorer murni. Dan ini masih ada di Jakarta. Ini di sekolah negeri. Di sekolah swasta memang bervariasi. Ada yang sudah bagus, tetapi banyak juga yang kurang memenuhi syarat. Kira-kira begitu untuk gambaran umumnya guru di Jakarta. Ya, memang kan kita juga sadar ya bahwa kalau kita bicara nasional, Jakarta ini mukanya, Kang. Mukanya cerminan Indonesia ke depan ini kan dilihat dari Jakarta. Nah, bicara Jakarta, bicara pendidikannya, ini juga jadi cerminan Indonesia ke depan nih, Kang. Nah, permasalahan-permasalahan di Jakarta ini kan ya tadi seperti yang disampaikan terkait dengan guru. Tapi kemudian ini kan berkulatnya tuh jadi ke masalah hal-hal yang nggak substantif ke bagaimana pendidikan ke depan, tapi masih pada tatanan kesejahteraannya, statusnya. Menurut Kang Didi sendiri sebenarnya masalahnya di mana sih, Kang? Kenapa ini nggak selesai-selesai gitu? Ya karena persoalan pendidikan itu ya jangan tertuju hanya persoalan di sekolah saja. Ini kadang-kadang fokus pada sekolah. Padahal persoalan itu di luar sekolah lebih banyak yang mempengaruhi tentang pendidikan. Misal tentang kecerdasan anak. Itu sangat dipengaruhi oleh asupan. Dipengaruhi oleh nutrisi, oleh gizi. Ya. Apakah anak-anak kita ini asupan nutrisi dan gizinya itu standar? Itu belum. Penelitian menentukan bahwa hampir 37% anak di Indonesia ini ya, kekurangan gizi. Anak-anak. Dari sekitar 40 jutaan anak-anak yang di sekolah itu kekurangan gizi. Hampir 40% anak-anak kita ini tidak pernah sarapan. Ya. Bagaimana kalau tidak pernah sarapan? Apa yang harus ada di otaknya, oksigennya, nutrisinya? Ya artinya dengan riset tadi itu ini sejalan dengan apa yang dilakukan ataupun sedang dijalani nih oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini program makan bergizi gratis buat anak-anak ya berarti ya, Kang ya. Ini gimana sih menurut Kang? Ya. Jadi pada prinsipnya makan bergizi gratis itu jangka panjang ya untuk memperbaiki kondisi nutrisi anak-anak kita. Ingat loh, di Jakarta itu masih ada stunting. Ya, secara nasional 21% anak-anak kita itu stunting. Ya, bagaimana mau meningkatkan mutu pendidikan kalau dasar kecerdasan anaknya yang dipengaruhi oleh nutrisi dan gizi itu sangat rendah. Jadi tepat sebetulnya MBJ ini untuk memperbaiki masa depan generasi kita, sekalipun ya banyak orang yang mempersoalkan tentang MBJ karena dia tidak paham sebetulnya maksud isi yang mulia ini. Kalau dia tahu bahwa untuk memperbaiki nutrisi, asupan, gizi dari anak-anak
dia pasti paham. Sekalipun mungkin dalam tenis, ya saya pikir juga namanya juga gerakan cepat, ya pasti ada yang tercecer. Namanya juga gerakan yang masih baru, ya pasti masih ada sedikit-sedikit masalah, ya. Tapi jangan dilihat persoalan yang salahnya. Secara keseluruhan MBJ ini masuk dalam kategori itu menurut saya, ya. Tapi saya yakin juga pemerintah juga itu saya kira tujuannya. Iya, betul. Itu. Ya memang kan sempat saya pernah dengar satu kutipan, Kang. Jangan bicara tentang hak dan kewajiban ataupun bicara dengan kebutuhan ketika kita berbicara dalam konteks berbeda isi perut. Nggak bisa ngomong sama orang yang kenyang disamakan dengan orang yang lapar. Itu juga dalam konteks itu ya, Kang, ya, gitu. Betul. Bahwa kalau kita mau anak-anak kita cerdas, ya sama ratakan dulu nih isi perutnya gitu loh. Biar sama-sama bisa mikir. Yang satu berpikir gimana caranya hari ini makan, yang satu berpikir hari ini mau makan apa, kan mau makan apa? Itu beda. Atau mending kalau mau makan apa, siapa yang mau dimakan? Iya, itu lebih ini lagi lah, lebih dalam lagi ya. Jadi memang apa yang dilakukan pemerintah Indonesia hari ini, Pak Prabowo, terkait dengan makan bergizi gratis itu kesana konteksnya ya, untuk menyatukan isi perut dulu lah sebelum kita bicara lebih lanjut. Jadi memang, nah ini menarik nih, Kang. Jadi saya kemarin diskusi juga dengan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Beliau juga ada gagasan. Saya pengen tahu pendapat Akang terkait dengan beliau berpikir negara-negara maju ini sekolah itu dimulai bukan jam 6, tapi sekolah itu dimulai jam 8. Kenapa? Karena jam 8 ini kita berharap anak-anak tuh bangun lebih pagi dan ketemu interaksi dengan orang tuanya. Sehingga yang sekarang rame nih dibicarain terkait dengan fatherless segala macam, kurangnya interaksi orang tua dengan anak. Ya memang orang tuanya kan kerja pulang malam, dengan anak-anak sekolah lebih siang, diharapkan bisa ketemu dulu nih sama orang tuanya, ngobrol di meja makan. Menurut Kang Didi, ide itu gimana, Kang? Ya, kebetulan ide untuk memundurkan jam masuk, khususnya di Jakarta, ya. Sebetulnya ini kita bicara awal ya. Kenapa di Jakarta itu masuk sekolah itu jam 6:30? Ya. Itu berangkat dari hasil survei pada kira-kira 10-15 tahun yang lalu, ya, tentang transportasi. Jadi karena macet saat itu, orang bekerja jam 8, jam 9, maka supaya jangan macet, maka dimajukan untuk anak-anak. Dan ternyata memang ada pengaruhnya menurut saat itu. Ya, karena saat itu belum ada Transjakarta, belum ada Jaklingko, belum ada Gojek dan macam-macam lah. Dan transportasi juga belum secanggih seperti sekarang. Jadi waktu itu alasannya. Memang seharusnya bagaimana kualitas pertemuan anak dan orang tua itu akan lebih banyak, ya, akan lebih banyak supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kalau tidak salah pernah digagas oleh gubernur sebelumnya itu dengan apa yang disebut dengan 1 hari orang tua mengantar anak ke sekolah. Itu sebetulnya diawali dari situ, interaksi itu sudah ada harusnya. Syukur kalau misalkan dimundurkan jamnya sampai jam 8. Nggak jadi soal, karena sekarang transportasi sudah lebih mudah dan canggih lah kira-kira begitu. Karena baru Jakarta kan yang bisa memanage dengan segala kekurangannya, transportasi yang sudah oke lah, ya. Sudah bisa kalau sekarang. Kalau dulu memang itu alasannya. Dan untuk berinteraksi ya betul juga. Dan dibarengin tadi seperti gagasan atau yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, di mana ada 1 hari untuk bersama-sama anak-anak diantar ke sekolah. Kan ini kan orang tua sekarang ini kan pada ego semua. Dia antar suruh tukang ojek, dia antar suruh orang lain. Padahal apa sih susahnya orang tua itu? Wah, kira-kira ya mungkin nanti Kang Idan dimulailah gitu. Iya, karena gini, saya berpikirnya gini, Kang.
Ini permasalahan-permasalahan yang muncul hari ini kan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa masalah antara hubungan orang tua dan anaknya di rumah. Saya logikanya nih, saya punya anak Kang gitu. Saya punya anak SD dan balita yang sekarang ini lagi belajar bangun lebih cepat karena harus masuk sekolah jam 7 pagi. Ngebanguninnya tuh susah, ngebanguninnya susah. Akhirnya kitanya juga karena mungkin beberapa momen kita capek, akhirnya marah-marah, kesel ke anak sekolah dalam kondisi kesel. Kadang-kadang ini juga jadi penyebab bullying nih sekolah kan, dengan sekarang anak-anak dipaksa untuk bangun pagi, mandi, siap-siap. Ya tadi permasalahannya kemudian nggak sarapan karena orang tuanya juga harus buru-buru, bangunnya ya susah, gimana sarapannya kan gitu. Ke sekolah bawanya kesel, akhirnya kesel yang kena korban siapa? Temennya yang kemudian dianggap lebih rentan dibandingin beli dia. Jadi ini juga gagasan yang menarik nih yang mungkin bisa nanti kita sampaikan ke anggota dewan bahwa ada penelitian ataupun mungkin juga harus ada kajian yang lebih khusus terkait dengan permasalahan ini karena anak-anak yang kemudian berangkat sekolahnya happy, insya Allah di sekolahnya juga lebih bisa nangkep pelajaran dibanding mereka buru-buru ke sekolah dalam kondisi lapar, dalam kondisi kesel karena dibangunin pagi-pagi gitu, dan kemudian juga nggak ngobrol positif dengan orang tuanya. Ini yang kemudian jadi masalah di sekolahnya mungkin. Nah ini pendapat saya sih yang gitu. Kalau misalnya kemudian ini juga yang kemudian hari ini saya pengen tahu dari Kang Didi nih, sebetulnya yang kan pendidikan Indonesia itu cerminnya lebih ke IQ ya Kang ya, ke IQ-nya. Padahal kita kalau di dunia kerja menurut saya EQ dan SQ itu lebih penting. Nah menurut Kang Didi sendiri gimana sih Kang sebenarnya Kang? Ya mungkin apa yang disampaikan itu ada benarnya karena memang beberapa dekade kita ini selalu yang dibicarakan itu ranking, dibicarakan itu urutan, malah ada bilang sekolah unggulan. Nah, itu semua itu bertumpu pada IQ. Ya, padahal kehidupan ini bukan semata-mata ditentukan oleh IQ. Ya. Oleh sebab itu, ya mumpung Gerindra ini ya di podcast kita ini yang bisa mengusulkan tentang bagaimana manajemen di sekolah itu agar lebih banyak ya menerapkan pada tataran yang di luar EQ. Kita tahu hasil penelitian itu menyebutkan bahwa keberhasilan di sekolah itu ditentukan oleh si anak sendiri. 49% ditentukan oleh pribadi anak, 30 oleh guru, yang lainnya 7% itu oleh lingkungan, 7% oleh orang tua dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah 49. Nah, kita kembali lagi bahwa jangan terlalu menyandarkan semuanya kepada sekolah. Tadi benar, harusnya orang tua juga menanamkan untuk SQ-nya, ya. Karena faktor itu ada di orang tua sebetulnya. Bagaimana komunikasinya? Perlu diingat, anak sekarang lebih patuh dengan Gen Z dari patuh orang tua. Kenapa? Nah ini kan persoalan menyeluruh. Ya bayangkan di sini ngobrolnya lebih menarik daripada obrolan dengan orang tua. Nah tentu kita juga harus juga memperbaiki komunikasinya dengan anak ini. Namun demikian juga regulasi juga menentukan juga apa isi dari yang ada di barang ini. Nah, oleh sebab itu mungkin game-game yang bersifat kekerasan, game-game yang bersifat adiktif ya, itu juga harus diadap aturannya. Ini kan enggak. Ya misalkan contoh ada klasifikasi HP, mungkin dari warna. Kalau warna yang
hijau untuk anak di bawah 5 tahun. Untuk anak yang warna yang merah untuk anak sekian. Jadi kita tahu anak ini menggunakan HP yang untuk orang dewasa misalkan. Karena nanti yang dengan ketentuan warna itu isi dari HP itu, aplikasinya itu harus dibatasi. Ada aturannya. Ini kan semua bebas. Ya, jadi jangan salahkan juga anak. Akhirnya anak mana yang lebih menarik komunikasinya? Ini. Oleh sebab itu orang tua mau masuk agak berat. Bayangkan anak ini sekarang rata-rata hampir 18 jam untuk main HP. Jadi sisanya berapa tuh? Sisanya 6 jam. Bayangkan mungkin berarti untuk tidur aja. Tidur. Coba, mungkin nanti bisa dipraktekkan karena Kang Idan kan masih punya anak kecil. Saya udah mentah semua kan kira-kira gitu kan. Betul. Tapi ini indikasi ini ada sedikit benarnya. Makanya kasus-kasus kayak kemarin misalkan ada anak yang rakit aktif dengan kekerasan karena dia ingin mencoba juga apa yang dilakukan. Belum lagi psikologi dianya, karakter dianya tadi. Jadi pendidikan itu ya tidak semudah apa yang diucapkan ini sekolah, ini adanya di dinas pendidikan, tidak juga karena banyak faktor yang menyertainya. Gitu kira-kira. Oke. Menarik Kang pembahasan kita nih. Tapi sebelum kita lanjut nih kita mau nawarin Akang dulu, mau kopi, mau teh Kang? Kopi. Kopi. Oke. Mbak Susi boleh minta kopinya ya. Ya. Baik, sambil nunggu kita lanjut nih Kang. Nah, ini sebagai saya itu termasuk generasi milenial yang mengalami banyak tahapan-tahapan pendidikan yang berubah-ubah. Jadi kalau saya pribadi tuh jadi ngerasa gini, saya ini jadi korban uji coba dari sistem-sistem yang kemudian berubah-ubah. Saya ngalamin dulu yang namanya Eptanas, kemudian ada bahasanya UAN, terus kemudian macam-macam lah sampai sekarang apa istilahnya assessment ya itu. Nah ini seolah-olah kita tuh pendidikan kita tuh nggak ada bentuk dan yang jadi korban kan sebenarnya kemudian siswa-siswa nih. Karena ya tadi kita tuh sebenarnya mau bangun anak-anak Indonesia secara pendidikan nih kemana nih, jadi kayak bingung. Nah tanggapan Kang Didi sendiri terkait dengan banyaknya perubahan di Indonesia ini gimana sih Kang sistem pendidikannya? Sebetulnya kalau kita bicara perubahan, ya perubahan itu adalah suatu yang biasa dan natural dan alamiah. Kalau orang tidak ingin berubah, maka dia akan habis atau hilang oleh perubahan itu sendiri. Namun demikian, perubahan yang seperti apa yang harus kita jalankan? Kalau Kang Idan bilang sebagai generasi milenial, saya malah generasi kolonial. Ya, coba kan? Lebih panjang lagi. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Nah, sekarang sampai sekarang itu perubahan tuh memang berganti-ganti terus. Oleh sebab itu kita harus menyikapinya dengan sadar betul. Walaupun itu perubahan, kita mestinya negara kita ini ada ya peta jalan lah untuk pendidikan itu. Dulu zaman Pak Harto masih ada repelita. Sekarang mana ada peta jalannya, didadak aja. Malah 5 tahun yang lalu entah itu uji coba atau apa dengan kurikulum merdeka. Ya merdeka beneran, merdeka belajar, ya merdeka beneran dia belajarnya. Nah ini kan suatu konsep yang orang mengatakan atau pengamat mengatakan belum ada kajiannya. Jadi seperti ini wajar kalau Kang Idan mengatakan seperti itu. Harusnya kami ini sekolah ini apa negara ini kan belajarlah apa bandinglah dengan negara lain. Mana kurikulum yang
sudah eksis. Ya, ada di Jakarta ini banyak yang menggunakan kurikulum bukan kurikulum nasional. Kurikulum atau standar-standar yang digunakan di luar negeri, entah itu international Cambridge ya atau yang lainnya, banyak itu yang sudah di negara-negara lain sudah dipraktekkan sepanjang waktu. Mestinya kan tinggal kita ya sudah adopsi saja. Adopsi yang baik-baiknya ya. Yang penting ada peta jalannya kemana dan mau ke apa. Jangan perpikiran ini mendadak terus. Akhirnya kesannya ganti menteri, ganti aturan, ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Padahal memang sejatinya di dunia pendidikan ini tidak ada peta jalan yang 5 tahunan nanti pada tahun 45 itu seperti apa. Nah, harusnya dirancanglah sekarang oleh Gerindra mungkin sebagai pionir untuk seperti itu. Mau mana kalau kurikulumnya? Mau pakai kurikulum yang Inggris atau kurikulum negara Amerika atau kurikulum negara Skandinavian gitu kan? Tentu dengan segala perubahan yang ada di negara kita. Kira-kira begitu. Menarik. Ya, silakan Mbak Susi kopinya. Wah, kok saya aja yang saya teh aja. Oh, aduh. Lupa. Silakan dicoba dulu. Semanis dengan Bu Susi ya. Mantap. Nah, kita lanjut, Kang. Nah, tadi kan terkait dengan memang masalah utama di negara kita nih peta jalan. Jadi seolah-olah semua tuh gelap. Begitu jalan baru kepentok, oh ini ternyata mentok, baru belok kanan. Nah, ini kemudian kan coba diperbaiki dengan berbagai macam sistem. Saya balik lagi nih yang terkait dengan masalah apa yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintahan. Dalam hal ini Pak Prabowo punya mimpi memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Maka berdirilah yang namanya sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini kan kita sudah ngobrol nih Kang dengan Wakil Menteri Sosial tentang konsep bagaimana memutus tali kemiskinan di Indonesia lewat pendidikan, yaitu dengan konsep mendidik anak-anak dari masyarakat berpenghasilan rendah yang kemudian disekolahkan dalam konteks boarding school, sekolah yang full 24 jam, kalau bahasa zaman kita tuh macam pesantren lah gitu, macam pesantren. Nah, ini kan kemudian jadi satu konsep baru nih, yang saya juga pengen dengar dari Kang Didi, tanggapannya itu seperti apa sih tentang konsep sekolah rakyat ini? Ya, kalau sekolah rakyat yang zaman saya dulu, itu SR ya disebutnya itu, ya sekolah yang bagi rakyat. Ya, tapi rupanya kalau sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintahan sekarang ini sekolah rakyat yang mewah ini, ya, karena berbentuk boarding school. Ya, diasramakan begitu kan, dan gratis. Ya, sudah gratis diasramakan, kemungkinan juga dikasih uang saku lagi. Betul. Coba apa enggak mewah ini kan, beda dengan sekolah rakyat zaman kita dulu. Waktu di awal-awal kemerdekaan baru ya, ya. Nah, menyikapi dari program ini, ya mudah-mudahan ini program untuk percepatan. Karena ya kita sadar ya, sebetulnya bicara DKI saja, untuk angka partisipasi sekolah, mohon maaf Kang Idan, ini perlu catatan ini. Untuk SD oke. Melebihi 100%. Jadi artinya anak-anak SD itu sudah masuk ke sekolah. Malah kadang-kadang datanya itu agak mengagetkan, 103%. Melebihi 100. Ya ternyata rupanya anak-anak pinggiran DKI ini pada masuk sekolah ke Jakarta. Jadi yang bukan penduduk DKI, wah ini kok. Nah biasanya itu. Tapi bagus.
Tapi urusan untuk menengah pertama dan menengah atas, mohon maaf, datanya masih menyedihkan. Untuk tingkat Jakarta saja masih ada anak yang tidak sekolah di SMP dan ada anak yang tidak sekolah di SMA. Ini jangan terlalu panjang, terlalu tinggi dulu sebetulnya. Ini selesaikan dulu. Ini Jakarta, ya, yang jumlah sekolahnya itu melebihi dari tempat-tempat lain, yang fasilitasnya melebihi dari tempat-tempat lain. Tapi dari angka partisipasinya masih tidak mencapai yang kita idealnya, terutama di tingkat sekolah lanjutan atas. SMA-nya ya. Kalau untuk seluruh Indonesia, baru rata-rata ya SMP. Jadi belum sampai 12 tahun itu belum. Tapi kalau untuk Jakarta ini, nah mungkin ya untuk pemerataannya biarkan ke Dikdasmen. Nah, untuk percepatannya, nah di sekolah rakyat, maka bukan Dikdasmen yang diberi tugas, yaitu Menteri Sosial. Betul. Kebetulan menterinya orang pesantren. Nah, siapa tahu mungkin ini ada hubungannya nih. Dia pinter nih, Bang Gus Ipul nih. Ya, kira-kira begitu ya. Kasih dia ngurusin anak-anak yang tidak punya kemampuan, ya kebetulan ya nasibnya itu diasramakan, dipilih, dikasih uang, dikasih makan, dan diberi pendidikan yang lebih dari rata-rata untuk pemerataan. Bagus sebetulnya, asal ya tadi kembali lagi persoalan guru pendidiknya. Ini kita tidak bisa mencetak pendidik, mencetak guru itu dalam waktu dekat untuk mengimbangi apa yang kita harapkan. Ini persoalannya. Sekian tahun LPTK kita ini belum mampu untuk memenuhi guru yang berstandar itu. Karena faktanya juga uji kompetensi beberapa tahun yang lalu guru-guru kita ini masih di bawah angka 6. Oleh sebab itu sambil jalan ini juga Kementerian Sosial juga harus bukan hanya mengasramakan muridnya, siswanya, tapi mengasramakan calon gurunya. Zaman dulu itu ada sekolah guru A, sekolah guru C, ya. PGA ya. Iya, zaman dulu itu sekolah itu diasramakan gurunya itu, calon gurunya itu dikasih sangu dan setelah selesai langsung ditempatkan untuk dia di mana tempatnya untuk menjadi pegawai negerinya. Jadi statusnya itu sudah jelas dari awal. Nah, untuk sekolah-sekolah rakyat juga mestinya dilakukan seperti itu juga, walaupun mungkin baru 6 tahun sekian tahun kemudian ya. Tapi nggak apa, mungkin pakai crash program, cari guru-guru yang S1 dari manapun juga sesuai dengan undang-undang, boleh S1 apa saja, tetapi dididik selama 2 tahun, diasramakan dari guru-guru yang mungkin mahasiswa lulusan entah ITB, IPB, ya, yang diminta dengan janji nanti gajinya mungkin setara dengan Kang Idan misalkan 80 juta, 50 juta kita amin ya kan gitu kan. Loh, DPR sudah mengatakan, anggota DPR tuh dari Golkar itu mengatakan gaji guru itu layaknya itu 25 juta per bulan. Tapi faktanya ada gaji guru yang 500 ribu sebulan. Itu ada yang nggak bisa dibayar. Guru yang tadi, guru-guru yang tidak terdaftar, guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik itu tidak bisa dibayar oleh dana BOS, tidak bisa dibayar oleh komite karena komite tidak boleh memungut uang iuran. Nah kasus yang di Luwu itu, nah itu kasusnya gara-gara ada empati dari guru-guru untuk membantu guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Karena tidak terdaftar di Dapodik, maka dia nggak ada gajinya. Dari bos nggak boleh. Maka
inisiatif Pak Muiz dan Pak Rasnal ini mengumpulkan orang tua murid sepakat untuk menambah iuran sebanyak 20.000. 20.000 tuh makan bakso juga aku nggak dapat dia di Jakarta. Tapi itulah kasusnya sampai dia sampai viral kemana-mana. Jangan salah Pak Idan, di Jakarta juga masih banyak guru-guru PNS yang empati dengan guru honornya, dia kumpul urunan. Saya pernah mendapatkan satu pernyataan seorang guru, saya bersedia dipotong tiap bulan 500.000 untuk membayar guru-guru honor. Saya punya datanya. Bayangkan tuh, itu di Jakarta. Lalu kemana aja pemerintah kita? Ada guru ngajar, malah ada laporan saya sebagai kepala sekolah 24 rombongan belajar. Guru PNS-nya cuma 17. Guru GTT sekian-sekian. Dan guru yang tidak terdaftar di Depodiknya ada 7 orang. Lalu siapa yang bayar ini? Kan ini persoalan. Nah, jadi kembali lagi ke sekolah rakyat, juga harus disiapkan dengan pendidiknya. Karena ini crash program, ambil saja lulusan-lulusan terbaik dari perguruan-perguruan negeri terbaik, ya, lalu dididik selama 2 tahun pada sertifikasinya saja, pada pedagogiknya saja, pada kompetensi keguruan saja, dan ini dahsyat. Dan tentu ingat, gajinya juga jangan gaji seperti yang lain. Ya kasihlah untuk sementara ini, sekarang ini guru-guru ini sesuai dengan siapa saya lupa itu dari Partai Golkar itu di Komisi 10 itu mengatakan bahwa layak guru itu gajinya 25 juta. Jangan sampai sekarang. Dan sudah gajinya begitu, kadang-kadang sertifikasi itu uangnya itu dibayarnya sudah kadang-kadang 3 bulan belum keluar, tersendat-sendat. Jadi ini juga persoalan bagi guru itu. Nah, gitu kira-kira. Ya memang logikanya gimana mau ngedidik kalau dirinya sendiri belum tuntas. Kan mereka juga harus mikirin keluarganya ya, betul ya. Nah ini satu catatan yang mungkin nanti juga kita Fraksi Gerindra akan perjuangkan. Gitu. Silakan Mbak Susi, wongin dari tadi nunggu ya. Iya. Sih. Nah, Kang Didi, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta ini salah satu yang kemudian diusung dan alhamdulillah nih disetujui oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta adalah terkait program sekolah swasta gratis. Karena kita sadarin nih, kapasitas sekolah-sekolah negeri di Jakarta itu belum cukup untuk kemudian mengcover seluruh siswa didik dari level SD, SMP, SMA. Saat ini sudah berjalan di 40 sekolah. Tahun depan kita targetin di 100 sekolah. Memang stratanya masih campur nih, SD, SMP, SMA. Nah, ini memang jadi upaya dari Pemprov DKI Jakarta yang kemudian kita berharap meningkatkan yang tadi Kang Didi bilang tingkat partisipasi siswa, terutama yang setelah SD ini, karena memang saya pernah dengar satu ucapan, kita mau ngomongin demokrasi pada konteks peserta didik ataupun kualitas pendidikan Indonesia ini baru anak SMP. Gimana kita ngobrolin demokrasi dengan anak SMP kan gitu ya. Ini juga jadi cerminan buat kita. Nah, salah satu yang kemudian sedang diperjuangkan Gerindra adalah bagaimana sekolah-sekolah swasta gratis di Jakarta difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sehingga bagi siswa-siswa yang nggak dapat negeri itu bisa sekolah di swasta. Karena kendalanya yang saya alami nih, saya alami ataupun kemudian saya lihat di lapangan, sekolah negeri ini dipaksakan. Satu rombongan belajar dalam satu angkatan, dulu zaman saya maksimal 5 kelas. Hari ini satu SMP itu bisa jadi 10 kelas. Dengan konteks gurunya yang tadi, salah satunya kenapa kemudian juga muncul guru sekolah negeri, ada yang guru honorer di luar Dapodik, karena kelasnya diperbanyak, kapasitas gurunya nggak ditambah kan gitu loh. Bahkan kelasnya zaman saya itu maksimal di 40, hari ini ada 45, bahkan ada yang 50. Di kota lain
ada juga yang kemudian dipaksakan. Iya, Yang muncul kan jadi gini, sekolah swastanya tutup, sekolah negerinya luber. Gitu. Nah ini dinamika nih yang jadi juga mungkin saya minta tanggapannya dari Kang Didi terkait dengan fenomena ini, karena beberapa saya bicara daerah saya misalnya sendiri, banyak sekolah swasta yang dulu rame sekarang sepi, bahkan ada yang tutup gitu. Sedangkan sekolah negeri yang harusnya kemudian lebih nyaman jadi nggak nyaman karena kemudian dipaksakan dari yang awalnya cuma 5 kelas atau 6 kelas sekarang jadi 10 kelas, jadi 12 kelas gitu. Gimana sih Kang tanggapannya? Oke. Saya harus mengapresiasi nih kalau Gerindra sudah mengusulkan, menginisiasi ya. Kita flashback dulu ke belakang ya. Dulu di Kakanwil atau di kementerian tuh ada bidang ya, satu bagian di struktur pemerintahannya itu kementerian atau di dinas pendidikan itu di Kanwil itu jam waktu itu ada bidang sekolah swasta dulu, jadi khusus untuk ngurusin swasta. Jadi ada bidang yang khusus untuk ngurusin swasta, ada bidang khusus untuk ngurusi sekolah negeri. Wajar lah waktu itu mungkin belum maju lah, lalu digabung. Bidang ini, bidang sekolah swasta hilang. Artinya bidang sekolah negeri saja. Saya berpikir hilangnya sekolah swasta itu bidangnya itu dengan digabung menjadi cukup satu bidang sekolah negeri itu, maka semua pengelolaannya itu tidak lagi terjadi diskriminasi. Oh itu mah sekolah swasta, ini mah sekolah negeri. Ya. Ternyata sampai sekarang masih ada dikotomi. Oh itu mah sekolah swasta, beda aturannya. Oh ini mah sekolah negeri, beda aturannya. Mestinya kan satu aturan kan tidak mengenal swasta atau negeri. Maka kalau di negara-negara lain konon katanya sekolah swasta boleh ada, tetapi harus sesuai dengan aturan di negeri. Berarti sama. Nah sekarang kalau di sekolah negeri sudah dikasih uang BOP, dikasih uang bos, gurunya digaji oleh negeri, ya toh. Tetapi di swasta tidak dikasih apa. Untung sekarang sudah ada sedikit tambahan swasta. Kalau bisa 50 tadi ya, beranjak 100. Ya mungkin berapa tahun yang lalu nggak ada dikotomi. Sekolah negeri dan swasta. Kalau itu bisa sama dan insya Allah mutunya juga akan sama, maka tidak lagi terjadi setiap tahun itu PDB itu ribut. Bayangin sekian tahun kita ini kok pengalamannya nggak pernah tuntas. Nah karena itu akar masalahnya di lapangan orang, jangankan masyarakat, pemerintah sendiri sudah membedakan ini sekolah swasta, ini sekolah negeri, ini milikku, ini milik. Nah ini kan persoalan. Tapi kalau ininya dihilangkan, maka persoalan PDB, persoalan kekurangan tempat itu akan dengan sendirinya akan hilang. Nah, tapi juga harus ada perlakuan supaya sekolah swasta juga mutunya ya memang sudah banyak yang tapi kan yang mutu itu kan yang sudah mutu sangat tinggi, harganya masuknya tinggi juga. Nah yang menengah ke bawah ini juga harus diperbaiki. Kenapa? Data di DKI, katakanlah kita ambil contoh di SMA, secara manajemen akreditasi untuk sekolah negeri umumnya A untuk SMA. Mungkin juga banyak SD SMP juga. Tapi kita ambil SMA aja. Itu umumnya sudah A semua. Tapi di swasta masih banyak yang belum A. Nah, secara manajemen kan ini kan secara mutu pengelolaan kan harus dibenahi. Nah, jadi nanti Gerindra mengusulkan juga, menginisiasi juga supaya manajemennya juga bila perlu seleksinya
silakan sekolah swasta yang berakreditasi A sudah penuh untuk diberi subsidi secara langsung sesuai dengan sekolah negeri, baik gaji gurunya, baik pengelolanya maupun yang lainnya. Itu bagus sekali. Tapi jangan lupa, ya, murid kita ini, ya, walaupun sudah diberi gratis, ya, walaupun sudah diberi kartu pintar, perlu diingat, ya, dia juga karena dia orang miskin, mohon maaf, mungkin pergi ke sekolahnya perlu jajan, pergi ke sekolahnya perlu sarapan. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Zaman saya dulu waktu kecil itu bukan MBG dulu kita, susu tiap pagi. Jadi wajar mungkin agak pintar dikit lah. Iya, saya ngalamin tuh. Susu. Dulu, iya. Saya waktu kecil tahun 60-an itu susu. Bayangkan itu, minum susu. Coba, kan udah keren itu. Iya. Nah, artinya di DKI juga ini perlu diingatkan juga bahwa mungkin dia sekolahnya sudah gratis, ya, sarananya sudah dikasih dengan KIP, ya, tapi mungkin juga uang jajan juga perlu, ya, supaya ya snack apa itu kan juga penting ya buat anak. Ya, atau mungkin kita bisa mengacu pada negara-negara maju ya, di mana sekolah juga dibangun kantin, kantin sekolah. Jadi satu gagasan juga sih sebenarnya ini yang kemudian sedang diperjuangkan Gerindra DKI Jakarta. Gimana kalau sekolah juga, untuk sekolah-sekolah yang direnovasi ke depan disiapkan juga dapur, sehingga nanti kalau sekarang kan MBG itu kan ngambil dari luar ya. Kita berharap Jakarta ini mampu gitu, revitalisasi sekolah, disediakan juga satu lantai isinya dapur, kantin, jadi siswa-siswa tuh udah tinggal makan gitu loh. Nah, ini gagasan yang kemudian kita lagi gulirkan juga terkait dengan masalah bagaimana anak-anak sekolah ini ke sekolah tuh selain ya tadi lah, kita pengennya mereka tuh fokus belajar. Urusan sekolah, transportasi kan kita juga sekarang ada bis sekolah. Kemudian kita perbaiki gizinya dengan kemudian menyediakan kantin yang sehat, yang gratis gitu. Mengacu pada MBG yang lagi kita bangun. Itu sih gagasan yang sedang diarahkan Gerindra. Lagi-lagi kan ini kaitannya dengan anggaran gitu. Gitu sih. Bagus. Sebetulnya kira-kira ya kita nostalgia sedikit ya, nostalgia. Saat saya menjadi kepala sekolah itu kebetulan kami sekolahnya direnovasi dan saya usulkan satu ruang itu untuk kantin. Bayangkan sekolah di Jakarta ini, mohon maaf ya, kantinnya itu, waduh, kadang-kadang sudah dibikin sendiri oleh pengurus kantin, entah dari koperasi, entah dari mana, yang memang kadang-kadang dari segi kesehatan itu masih belum itulah, masih belum, memang ke depan bagus. Ada kantin khusus, jadi anak-anak itu ya kafetaria lah, kira-kira mungkin ya agak kerennya dikit. Ya bangga lah makan yang bersih dan sebagainya. Apalagi sekarang MBG kalau dikelola di sekolah, di kantin sekolah, mungkin ya makannya pagi-pagi bisa makan. Kan ada anak yang makannya bisa pagi-pagi, ada yang makannya jam 11, ada yang makan. Kalau sekarang kan bangun karena datangnya mungkin ya. Saya juga belum mengalami karena belum pernah makan MBG. Akan lebih enak lagi, akan lebih enak dikelola di sekolah. Dan Jakarta saya kira bisa. Dan juga Gerindra bisa mengusulkan itu untuk menambah menu tambahan. Misalkan apalah, misalkan supaya jangan rata gitu. Kalau jatah katakan berapa? 15.000 10.000 ya satu porsi. 15. Ya. Itu kan untuk seluruh Indonesia. Kalau DKI dikit lah. Ada harga ya. Iya. DKI subsidi gitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah tuh harus jangan diem aja. 18 triliun lebih kalau nggak salah anggaran dinas pendidikan itu. Ya kan? Masa harus sama dengan anggaran yang
biasa-biasa aja, kira-kira begitu. Apresiasi nih. Woy. Menarik Kang. Nah Kang, ini juga terkait dengan apa yang terjadi di Jakarta nih kan, saat-saat ini nih pemerintah daerah khususnya DPRD DKI Jakarta nih sedang merevisi aturan terkait dengan sistem pendidikan di Jakarta. Kita tuh punya perda tentang pendidikan itu terakhir tahun 2006. Jadi saat-saat ini nih sedang dilakukan semacam kajian dan masukan-masukan dari banyak pihak untuk melakukan revisi terkait dengan perda pendidikan. Mungkin masukan dari Kang Didi terkait dengan rencana perubahan perda ini, apa sih poin-poin yang harusnya ada dalam perda ini sehingga juga nanti ke depan aturan ini jadi payung bagi perbaikan sistem pendidikan di Jakarta. Ya, saya sambut baik ya perubahan perda ini, karena tahun 2006 itu saat saya masih di dinas pendidikan, ya. Tapi sekarang sudah 20 tahun, tentu kondisi situasi sudah berubah, ya. Tentu mesti ada perbaikan. Tapi perlu diingat dulu, perda itu biasanya mengacu kepada undang-undang yang di atasnya, ya, biasanya ya, undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, undang-undang perguruan tinggi mungkin dan lainnya. Tapi di kementerian di tingkat pusat saat ini sedang lagi sibuk menyusun undang-undang baru. Apakah tidak lebih baik kalau perda ini menunggu undang-undang Sisdiknas yang baru? Tapi sebagai persiapan, gak ada masalah, saya setuju. Nah, mungkin dari segi akademis, ya saya yakin Jakarta tidak akan kurang ya para ahli akademisi untuk di pendidikan. Rekrut aja mereka itu. Karena bagi saya sehebat apapun aturan, ya, tapi tetap kembali kepada implementasi dan orang yang melakukan itu. Ya, sekalipun senjata itu canggih, tapi orang yang melakukannya itu tidak canggih, ya tentu percuma saja. Oleh sebab itu, saya mendukung tentang perubahan ini dan tidak terlalu banyaklah saya akan memberikan poin-poin apa, tapi yang penting implementasinya. Karena dalam perda nomor 8 ya, nomor 6 atau nomor 8? Nomor 8 tahun 2006 itu, kalau tidak salah ada salah satu yang menyangkut tentang belajar anak di rumah. Yaitu setiap jam 19:21 itu wajib anak-anak semua harus belajar. Tapi apakah itu berjalan? Siapa yang ngawasin? Siapa yang ngontrol? Nah, ini persoalannya. Jadi bagi saya ya, sebagai orang di lapangan itu yang penting tuh manusia yang akan mengeksekusinya. Itu. Ya, menarik Kang pembahasan kita terkait dengan pendidikan dan persiapan guru. Apalagi tadi kita juga ngobrolin banyak terkait dengan dinamika yang terjadi di Jakarta, dinamika yang terjadi secara nasional. Gak kerasa Kang, udah sejam Kang kita ngobrol. Oh, iya. Ya mudah-mudahan ini jadi satu hal yang membuka wawasan buat penonton-penonton kita di Jakarta, juga untuk para pengambil keputusan, bagaimana kemudian harus difikirkan juga nih bahwa ketika kita bicara pendidikan, pendidiknya juga harus difikirkan. Apalagi ini kan kita menjelang Hari Guru, tak terasa nih udah 80 tahun PGRI berdiri, guru-guru Indonesia juga sudah 80 tahun mengabdi. Harusnya
kesejahteraan mereka pun juga terjamin. Sehingga ketika mereka mendidik, mereka bisa lebih apa ya? Bisa lebih tenang meninggalkan keluarganya untuk bisa maksimal mencurahkan segala rasanya dalam pelayanan. Mungkin Kang, sebelum kita tutup ada masukan-masukan buat para pemangku kebijakan nih terkait dengan pendidikan di Jakarta ke depan seperti apa dan harapannya, Kang. Ya, untuk Jakarta ya karena sebagai barometer ya mungkin sesuai dengan program pemerintah ya, yang mungkin masih satu lagi itu tentang pendidikan itu, yaitu program dengan Sekolah Garuda. Ya, Sekolah Garuda. Memang pemerintah pimpinan presiden kita ini memang sudah berpikirnya jauh ke depan. Bagaimana anak-anak yang biasa-biasa saja biarkan kepada sekolah reguler yang dikelola oleh Dikdasmen. Anak-anak yang berkebutuhan tidak kurang beruntung ya masukkan ke sekolah SR dengan Menteri Sosial. Jadi Menteri Pendidikan, Menteri Sosial. Lalu untuk masa depan generasi mempercepat SDM, maka dibuat sekolah Garuda. Jadi sekolah ini memang baik yang transformasi ya dengan yang sudah ada maupun yang nanti akan ditambah, dan mudah-mudahan ini sebagai pemicu dan nantinya mengimbas sekolah seperti itu semua. Wah, itu mantap itu. Jadi Pak Prabowo ini punya legacy ya, menciptakan ini tapi nanti mengimbas, dan ini menjadi semacam patok bandingnya. Ini contohnya seperti ini nanti, baik swasta maupun ayo kita seperti ini, dan bisa mestinya ya karena dana kita cukup sebetulnya. Nah, maka ini bukan dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Dasman, bukan juga di Menteri Sosial. Tapi Menteri Pendidikan Tinggi dan Sistek. Kan itu kan sudah di step by stepnya sudah diukur, sudah ada sebetulnya. Tinggal kesabaran kita dan sosialisasi kita, pengertian kita. Memang kadang-kadang masyarakat kita tuh kok langsung reaktif saja. Nggak sabaran. Ini itu. Padahal kita juga perlu ya. Ini podcast ini semacam ini perlu untuk menjelaskan bahwa maksudnya tuh kemana, tujuannya tuh apa. Karena itu kalau dilihat semuanya ini bukan untuk siapa-siapa, untuk rakyat semuanya. Ya kita ambil contoh lagi ya kasus yang belum lama terjadi. Misalkan kasus Chrome, misalkan laptop, kan bukan untuk kita yang di bawah, tapi untuk yang di atas. Nah kira-kira begitu. Kalau ini kan kelihatan sekolah rakyat untuk orang yang kurang beruntung. Sekolah ini kurang beruntung tapi dia pengen SDM yang tinggi, maka masuk ke sekolah Garuda. Ini harus dipercepat ini untuk mengimbaskan sebagai patok banding kepada sekolah-sekolah yang reguler. Ya artinya tadi seperti dibahas di awal ya, patokannya tuh jelas gitu ya, arahnya tuh ada gitu, terkait dengan kurikulumnya ada, terkait dengan standar sekolahnya nih sekolah Garuda, sehingga swasta ataupun negeri yang reguler acuannya ada jelas gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan ini, lo gimana nih? Ini kan sudah jelas nih, hasilnya jelas. Ini. Gitu kira-kira. Ya, lagi-lagi kita harus paham bahwa semua ini berproses, butuh waktu, dan ngedidik nih kan gak hari ini bikin besok jadi gitu. Kalau revolusi itu cukup sehari. Ya, untuk reformasi bisa 1 bulan, untuk merubah ekonomi bisa 5 tahun, untuk merubah pendidikan 25 tahun minimal. Oh, jadi ini sudah letakkan dulu. Dasar-dasar ini sudah jelas. Oh begini, begitu kira-kira. Baik. Menarik Kang pembahasannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Makasih. Terima kasih Kang Didi sudah hadir dalam podcast FGD Jakarta. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan podcast ini memberi pencerahan buat kita semua. Kita ketemu di lain sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.